cute. Kita terima kasih sudah sharing tanggal lahirnya hari ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, ngapain Kak Juli nanya tanggal ulang tahun? Bukan buat ngasih kado ya. Nanti akan Kak Juli sampaikan. Jadi, selamat datang ke lomba maraton literasi untuk perayaan Hari Anak Del pada hari ini. Sebentar Kak Juli akan sampaikan lebih lanjut lagi, tapi sebelum kita mulai, Kak Juli ingin ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama, kiranya acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Mau ya, Kak Juli ajak berdoa ya. Izin Bapak Ibu, saya akan pimpin doa dalam iman Kristiani. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak di sorga untuk berkat-Mu hari ini, kami semua bisa berkumpul di forum ini untuk mengadakan lomba Hari Anak. Terima kasih Tuhan, kami semua sehat-sehat, sukacita. Saat ini kami akan memulai acara hari ini, kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya semua adik-adik, juga Bapak Ibu dan kakak-kakak juri juga bisa merasakan sukacita, having fun dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang akan ada pada kami sampai acara nanti selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay. That is the end of the prayer. Sekali lagi, welcome to this competition untuk Maraton Literasi tanggal 17 Juli 2021. Kita bisa mulai tepat waktu. Kak Juli akan sampaikan timeline-nya. Ini apa yang akan kita kerjakan satu hari ini. Jadi yang pertama, Kak Juli akan jabarkan kegiatan, tujuan dan peraturannya. Jadi kan ini kan lomba maraton literasi, kalian sudah tahu ya. Kalian awalnya sudah memilih cerita yang kalian rasa menarik dan nanti kalian baca dan kalian sudah baca dan nanti kalian akan kalian sudah membuat ringkasannya. Nanti kalian akan mempresentasikannya kembali ke juri kita di sini. Nanti kalian akan dipisahkan ke room ya. Nah, tapi sebelum itu Kak Juli akan bagi nomor urut kalian. Nah, nomor urut itulah adik-adik. Kak Juli minta kalian share tanggal ulang. Jadi nomor urut 1 itu ada Lukas. Sorry everyone, Kak Juli menghilang. Apakah suara Kak Juli kedengaran? Udah Kak. Kedengaran Kakak. Oke, sorry ya Kak Juli hilang sebentar. Jadi nomor 1 tadi siapa? Nomor 1 tadi siapa? Lukas Kak. Lukas nomor Ya, sepertinya Ibu Juli sedang ada masalah sinyal ya. Saya nggak kedengaran suaranya, Pak. Apakahnya di kami, Bu, nggak ada kedengaran suaranya Ibu Juli? Masih hilang, Kak. Ya, belum kedengaran. Belum kedengaran. Kedengaran juga, Kak. Oh, iya. Mungkin Kak Juli. Halo. Aduh, Kak Juli minta maaf lagi. Apakah sekarang sudah kedengaran suara Kak Juli? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Macet-macet atau jelas? Pasti macet-macet sedikit. Jelas, Kak. Oke, kalau Kak Juli. Oke. Kak Juli izin matikan kamera. Bagaimana sekarang adik-adik? Apakah suara Kak Juli lebih jelas? Jelas, Kak. Oke, nggak apa-apa ya Kak Juli matikan kamera ya. Nah, tadi nomor 1 untuk SD itu ada Lukas.
Nomor 2 ada Felicia. Oke, untuk SD ya. Nomor 3 ada Agatha. Nomor 4 ada Lionel. Ya. Oke, Apa Leo nomor 4? karena Lionel tanggal lahirnya paling belakang, almost the end of the month. Gitu ya. Nggak apa-apa. Nomor terakhir nggak apa-apa. Jadi Agatha, kamu nomor berapa, sayang? Nomor 3, Kak. Oke, good. Kalau Felicia? Oh, Felicia. Jawab deh. Apa, Kak? Felicia tadi nomor berapa? Nomor 2, Kak. Betul sekali. Nah, jadi karena kalian sudah tahu nomor urutnya, Kak Juli minta kalian, bisa nggak kalian ganti nama? Jadi SD, tunggu ya, Kak Juli sampaikan di chat. Jadi nomor urutnya seperti ini ya. SD 1, kemudian nama. Jadi tolong kalian lihat di chat. Jadi nama kalian ganti SD underscore 1 underscore Lukas contohnya. Gitu. Ah ya, Agatha udah bagus, sudah benar-benar. Oke. Lionel belum ya? Lionel masih. Oke, Lionel sudah. Felicia. Boleh dibantu, Felicia Kak? belum ya? Ya, boleh dibantu, Kak. Yang Kioho. Cepat jawab. Bisa dibantu lah kalau ini merubah namanya. Oh, siapa ini? Oh, kita bisa ya, Kak? Bisa. Yang Kios dan host bisa bantu adik-adiknya ganti nama. Oke, kakak host bisa minta tolong bantu Felicia ya kalau dia need help. Nah, yang terakhir, kalau yang isi kan sudah kelar. Kita ke yang SMP. SMP hanya ada 1. Hari ini kakak Emma. Kakak Emma, you are the only one? Sepertinya, Kak. Iya, jadi Kak Emma, jadi kamu auto nomor 1 ya. Jadi bisa tolong SMP underscore 1 underscore nama kamu, gitu ya, Dek? Oke. Jadi sudah beres ya semuanya untuk penomoran. Bu Muna boleh minta tolong ke next slide? Oke, thank you. Jadi sebentar Kak Juli sampaikan cara lombanya. Jadi lomba ini kita akan laksanakan per individu, artinya lombanya pesertanya satu orang aja, nggak per kelompok gitu ya. Nah ini tadi sudah Kak Juli sampaikan nomor 2. Yang ketiga, untuk waktu presentasi kalian punya 5-8 menit untuk menceritakan kembali ke kakak juri. Nanti kakak jurinya ingatkanlah kalau misalnya waktunya tinggal 1 menit lagi atau mungkin udah lewat gitu ya. Jadi don't worry about the time. Nah, isi ringkasannya adik-adik itu yang kalian ceritakan lagi itu bisa tentang apa yang kalian rasa menarik tentang cerita itu, terus kira-kira tokoh yang paling kalian sukai apa gitu, atau apa yang kalian bisa pelajari dari cerita tersebut. Contohnya dari cerita ini kita harus belajar jujur, atau kita harus rajin, nggak boleh malas, contohnya ya. Nah, kemudian presentasinya tidak menggunakan alat peraga, jadi hanya kalian saja yang bercerita gitu ya. Kemudian sebelum kalian menceritakan cerita kalian harus sebutkan nama peserta, nama kalian siapa, contohnya nama saya Emma, judul buku yang ingin saya ceritakan kembali adalah tentang ini, kayak gitu ya, dan judul ceritanya. Adik-adik, nanti rekaman kalian sekalian kalian tahu, untuk konsen juga kalian akan direkam, nanti akan ditayangkan di channel YouTube Del FM gitu. Jadi ada kenang-kenangannya juga. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Enggak, Kak. Kayaknya udah paham nih, pandai-pandai nih. Kak Sari bilang nggak ada pertanyaan. Kalau Lionel, Agatha, Emma, Lukas, Felicia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah Kak, ayo cepat aja biar kita cepat selesai gitu.
Aman semua ya? Oke, karena semuanya tak ada pertanyaan, tapi kalau misalnya tiba-tiba nanti, Kak Juli, aku mau tanya tentang ini, boleh ya? Silakan ditanya. Oke, jadi nanti SD kan ada 4 orang, kalau SMP langsung Emma, langsung nanti masuk ke breakout room, kemudian yang SD satu persatu, dari Lukas dulu, Felicia, Agatha, dan Lionel, nunggu dulu di sini bareng Kak Juli dan kakak-kakak yang lain, nggak apa-apa ya? Oke, Bu Mona dan yang bisa memindahkan peserta, mengarahkan ke peserta ke room, boleh dimulai sekarang. Terima kasih. Info juga Bu Kak Juli siapa jurinya untuk hari ini? Oh, Kak Juli lupa. Jadi jurinya hari ini adalah Kak Evi dan Kak Riri. Para kenal nggak kalian? Itu kakak-kakak yang cantik itu, yang dua. Dari Del FM. Kak Evi dan Kak Riri boleh sedikit diperkenalkan dirinya, Kak? Halo, selamat sore adik-adik. Halo Kak. Halo, Kak Sari semangat kali ya. Adik-adiknya nggak nyahut. Selamat sore. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore. Nah, gitu dia. Kenalkan nama kakak, Kak Elvi Simanjunta, kakak di Radio Del FM sebagai produser. Kakak tiap hari bikin cerita, jadi semoga aja nanti jurinya juga bener ya. Bikin cerita di radio, tapi kalau untuk ini pengalaman baru juga buat kakak. Kakak pernah nulis juga di media online. Salam kenal untuk semua, itu aja dari kakak. Hai adik-adik, kakak Kariri, kenalkan. Kalau di radio sebagai penyiar dan juga music director. Sebenarnya sih biasanya ngurusin musik, tapi hari ini punya kesempatan untuk menilai adik-adik bercerita. Jadi selamat berlomba, semangat, thank you. Oke, Kak Riri, thank you. Dan adik-adik sekalian, selain Kak Elvi dan Kak Riri, ada juga Kak Sari dan Kak Eka. Nah, kakak-kakak yang kece yang dua ini dari ITDL. Kalian kayak sekomplek tinggalnya. Akan jadi juri juga. Boleh Kak Sari sama Kak Eka diperkenalkan dirinya secara singkat, boleh Kak? Oh ya. Oh, oke. Halo. Oh iya. Halo Lionel. Halo Lukas, Agatha, Emma. Ya, udah kenal ya, kita sering ketemu di kampus. Ya. Nah, nanti waktu bercerita jangan takut loh, sampaikan aja gitu. Nanti ada kakak dan Kak Elvi yang sama, ada Kak Eka sama Kak Riri yang sama gitu. Ekspresikan, jangan takut, sampaikan aja semua, nggak apa-apa kan kakak gitu ya, bukan ibu guru. Jadi jangan takut, ya. Bisa ya? Bisa. Oke, sampai ketemu Bisa, nanti. Kak. Eka? Halo, saya Kak Eka. Kita udah kenal semua ya, teman-teman bermain sepeda sore hari. Ada Felicia, ada Agatha. Nah, salam Lionel lain. Iya. Nanti semangat ya membacanya ya. Ceritakan apa yang kalian sudah ringkas ya. Oke, selamat bertanding. Oke, terima kasih Kak Sari, Kak Eka, Kak Elvi, dan juga Kak Riris atas perkenalannya. Kita langsung cus aja ya ke breakout room. Jadi kakak-kakak juri dan adik-adik sekalian akan diarahkan oleh host untuk ke ruangannya. Nanti kalau misalnya ada Hai Kak. Ini, Lukas duluan ya. Halo Lukas. Nanti Kak Evi ini ya, juri ya. Nggak apa-apa, Sari bantuin. Halo Lukas. Halo. Halo Kak. Siap ya, udah mikrofonnya nggak usah dimatikan biar kita mulai ya. Lukas sudah siapin bahannya, itu Kak Evi udah siap loh. Halo, Lukas ya, Lukas. Ya, Lukas. Bentar ya. Udah, Lukas sudah siap bahannya, Dek? Udah? Udah? Tunggu Kak, tunggu. Tunggu ya, tunggu. Oke. Tunggu. Kita tunggu ya, Kak. Baik Kak Sari.
Ini. Enggak ya. Udah? Udah, Kak. Udah ya? Oke, nah sebelum kita mulai, Lukas kenalin dulu dirinya, kemudian judul bukunya apa, kemudian judul ceritanya apa yang mau disampaikan. Ya, nama saya Lukas Utapea. Judul buku yang saya ceritakan Si Boru Tembaga. Judul ceritanya Mencari Harta Karun. Oke, nah berarti ini Lukas udah ringkas ya, hal yang menarik, tokoh yang paling disukai, dan pesan moral. Udah ready? Udah. Nah, kita bikin waktunya dulu ya. Oke, Kak Epi udah ready, Kak Epi? Ready, Kak Sari. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, Lukas silahkan deh. Si Boru Tembaga mengunjungi adik orang tuanya, yaitu Silitonga. Orang tua Boru Tembaga sakit keras dan sangat ingin bertemu adiknya. Tetapi saat si Boru Tembaga sampai di rumah Silitonga, Silitonga menyuruh si Boru Tembaga untuk pulang dengan alasan bahwa Silitonga tidak mempunyai waktu untuk menjenguk abangnya, dan Silitonga yakin bahwa abangnya sembuh meski tidak dijenguk. Usaha si Boru Tembaga memanggil Silitonga pun sia-sia. Si Boru Tembaga kecewa sekali terhadap udahnya atau adik bapaknya yang tidak berkenan melihat abangnya, yaitu Raja Guasa. Si Boru Tembaga kembali ke desanya dengan penuh kekecewaan. Belum lama tiba di rumah, si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan dipanggil Raja Guasa. Raja Guasa mengetahui sifat adiknya. Raja Guasa menyampaikan pesan terakhirnya kepada putrinya, yaitu jika Raja Guasa sudah menutup matanya, ia harus ditempatkan di dekat istrinya. Kepergian Raja Guasa untuk selamanya tersiar ke desa lainnya. Pesta dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Sebelum pemakaman Raja Guasa, sementara tidak ada satupun putri Raja Guasa yang sudah berumah tangga. Kematian Raja Guasa dapat dikatakan sari matua, yang berarti kematian yang masih banyak tanggungannya. Selama pesta, banyak tamu yang datang dan semua kebutuhan pesta terpenuhi. Sebelum pemakaman Raja Guasa, Silitonga datang untuk melihat abangnya. Namun, pembantu Raja Guasa melarang Silitonga mendekati keluarga raja. Silitonga berusaha mengatur siasat. Silitonga berharap ia mendapatkan harta warisan dari peninggalan abangnya. Silitonga tahu bahwa abangnya, Raja Guasa, tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris. Menurut Silitonga, anak perempuan Raja Guasa tidak berhak memperoleh warisan dari ayahnya. Menurutnya, yang paling berhak mendapatkan warisan harta peninggalan abangnya adalah dia. Nilai moral di cerita tersebut adalah harus saling mengasihi, apalagi sesama saudara kandung, dan tidak boleh menjadi orang yang haus harta. Tokoh yang paling menarik di cerita tersebut adalah si Boru Tembaga. Hal yang menarik pada cerita tersebut adalah si Boru Tembaga sangat menyayangi orang tuanya. Demikian cerita saya. Terima kasih. Wah, Kak Sari boleh tanya nggak? Kira-kira kalau Lukas
udah baca ceritanya, Lukas mau jadi apa? Ya kan Kak Evi kan? Iya. Iya, Lukas mau jadi apa? Mau jadi raja, mau jadi abang raja, mau jadi Boru Tombaga, Mau jadi Boru Tombaga yang sangat sayang kepada orang tuanya. oh iya, oh berarti ini Lukas mau sayang sama orang tuanya ya? Iya. Iya, contohnya apa udah? Ayo, apa contohnya udah? Membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Oh, hebat ya Kak Evi ya, Lukas ya. Hebat. Ada lagi? Ada Kak Evi mau nanya apa ini Lukas? Kalau tanggapan Lukas sama Silitonga itu gimana? Kalau misalkan bertemu dengan orang yang sifatnya seperti Silitonga itu seperti apa? Tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Oke, sama kita. Kesel kan? Kenapa kira-kira? Karena dia jahat dan haus harta. Iya, hebat. Lukas jangan kayak gitu ya. Iya, Kak. Oke, ada lagi Kak Evi? Cukup Kak Sari. Ya, udah cukup, udah hebat nih Lukas, hebat. Nah, udah selesai, berarti pengumumannya nanti tanggal 23 ya. Lukas Ya, sudah Kak. selesai, udah bisa. Dan Kak Evi sama Kak Sari, terima kasih loh. Ini Lukas sudah baca, udah berani presentasikan, dan mau seperti Boru Tombaga ya Kak Evi ya, baik. Ya. Nggak mau seperti Silitonga. Oke, nanti Kak Sari tanya Mama loh, Lukas mau nggak bantu orang tuanya? Iya ya, awas nanti Kak Sari sama Kak Evi tanya. Oke, ada lagi Lukas mau disampaikan sama kakak-kakak? Tidak ada lagi, Kak. Tidak ya, kalau nggak ada, ya Lukas boleh leave dan sampai ketemu. Makasih ya, Kak. Ya, makasih Lukas. Bentar ya Kak, di chat di grup biar peserta keduanya masih. Ya. Kak Sari, aku mau tanya kan kerjasama dalam tim kan nggak ada jadinya. Itu gimana dong? Dikosongin aja Kak, kan udah per individu. Oh ya. Berarti kurang nanti punya 100 ya? Kayaknya mau diulang lagi lah Kak rubriknya. Kayaknya belum diberikan, soalnya tiba-tiba berubahnya itu jam 3 gitu malam. Sore deh jam 4-an gitu Kak. Halo Felicia. Halo. Halo. Oke, nah ini Kak Evi udah ready ya kan Kak Evi ya? Kak Evi? Udah dong. Felicia udah ready belum? Udah. Udah. Bahan-bahannya udah. Udah, Kak. Udah. Ayo dong, nggak usah matikan mikrofonnya. Ya. Halo, nama saya Felicia. Saya akan menceritakan cerita rakyat tentang si kodok kata malam bayi Budi penawan hati. Cerita rakyat ini dari Sumatera Utara. Diciptakan atau ditulis Hen Guntur Tarigan. Diceritakan kembali Muhammad Jaruki. Asal cerita dari Tanah Karo. Turi-turian si kata-kata. Diberi judul si kodok kata malam baik Budi penawan hati. Cerita ini bagi 4 peristiwa besar. Ke-1, kelahiran kodok. Di kampung Tanah Karo ada penghulu mempunyai anak laki-laki yang tampan. Penghulu kampung menikahkan anaknya dengan pesta meriah. Sesudah 3 tahun mereka menikah tapi tidak mempunyai anak. Mereka sangat sedih. Lalu permaisuri mendengar ada nenek sakti tinggal di kota Suah. Lalu permaisuri menyuruh adik perempuannya ke nenek sakti. Si nenek sakti mengatakan supaya anak penghulu jika mau punya anak, maka anak penghulu dan menantu harus
ke tepi hutan 17 tahun. Lalu adik perempuan permaisuri menyampaikan pesan nenek sakti itu dengan sedih. Penghulu melepas anak dan menantu tinggal ke tepi hutan. Sejak saat itu anak dan menantu tinggal ke tepi hutan tidak berapa lama tinggal di pengungsian. Istri anak penghulu mengandung dan melahirkan anak yang mukanya mirip kodok. Anak penghulu sangat bahagia dan mencium wajah anaknya seperti kodok. Mereka memasak bubur merah putih untuk upacara selamatan, memberi nama anaknya si kodok. Pada suatu hari, si kodok pingsan dan bermimpi bahwa telah lenyap semua janji ayah ibunya. Si kodok menceritakan kepada orang tuanya dan mereka berencana menemui kakek neneknya. Bagian kedua, pernikahan si kodok. Sampailah si kodok dan orang tuanya di rumah opungnya dan orang di desa menceritai mereka. Si kodok berkata pada ibunya mau menikah. Ibunya menyuruh ke rumah pamannya. Ternyata kalau si kodok membuka bajunya, dia adalah seorang laki-laki tampan. Pada saat itu, si istri pamannya menyuruh keenam anaknya untuk bertemu dengan si kodok dan hanya anak bungsu yang mau menikah dengan si kodok. Pesta pernikahan si kodok dan si bungsu sangat meriah. Kelima kakaknya mengejek si bungsu. Si kodok bagian ketiga, si kodok kata malam penawan hati. Si kodok dan istrinya rajin bekerja. Beberapa bulan setelah menikah, istri si kodok hamil. Pada suatu hari, si kodok membawa labu untuk dimasak. Ketika dibelah, isi labunya emas. Dari labu itu, si kodok dan istrinya mempunyai banyak emas dan dia memberikan labu kepada ibunya. Kelima kakaknya mengejek, tetapi ibunya diam lalu membelahnya. Betapa terkejutnya mereka, ternyata isinya emas. Kembali kelima kakaknya berniat mencuri labu. Pada suatu saat si kodok menanggalkan bajunya dan istrinya tahu bahwa ia laki-laki yang tampan. Bagian keempat, hukuman atas kejahatan kelima putri. Hari telah senja, si kodok mencari istrinya ke sana kemari tetapi tidak ditemukan. Kakaknya sangat cemburu melihat si bungsu dan mendorongnya ke jurang, namun segala upaya yang mereka lakukan itu sia-sia. Si kodok atau si kata malam menanya istrinya ke dukun. Dukun tidak tahu. Si kodok jadi duda. Setelah 11 bulan hidup sendiri, si kata malam pulang kampung. Dia bermain catur selalu menang. Istri si kata malam waktu dibuang ke jurang sedang hamil, dan karena jurang itu tumbuh banyak buah, istri dan anak si kata malam tidak pernah kelaparan. Suatu saat istri si kata malam dan anaknya keluar dari jurang. Mereka tinggal di rumah nenek tua. Anak si kata malam bernama Bakal dan ia sudah besar. Suatu saat ia bermain catur dan lawannya si kata malam. Ternyata si kata malam kalah dan ia harus ikut si Bakal. Ketika sampai di rumah, ibunya melihat si Bakal ternyata membawa ayahnya. Lalu ibunya menangis memeluk ayahnya. Lalu ibunya menceritakan bahwa itu ayahnya si Bakal.
Mereka tiga berpelukan dan sambil menangis. Lalu mereka bertemu dengan ibunya si bungsu di kampung. Lalu mereka dipaksa menceritakan apa yang terjadi. Ayah keenam putri itu sangat marah. Dia menghukum 5 putrinya berdiri di tepi jalan menuju pancuran. Kelima putri akhirnya minta maaf. Mereka saling bermaafan. Setelah itu si Katamarum diangkat jadi penghulu kampung Gunggung. Tokoh paling disukai si Katamarum dan si bungsu. Hal yang menarik, istri si Katamarum dan anaknya hidup sehat di jurang. Kedua, si kodok membuka baju dia pria tampan. Pesan moral, jangan menilai orang dari rupanya. Sudah siap, Kak? Iya, ini kakak mau tanya Felicia. Ada 2 bagian yang Felicia ceritakannya. 4, Kak. 4 banyak. Makanya tadi kakak Sari sama Kak Elvi, wah ini Felicia ceritanya banyak. Aja harusnya. Tapi karena Felicia semangat ya. Nggak apa-apa. Ini apa tadi pesan moralnya yang Felicia sampaikan? Yang Felicia suka? Pesan moralnya, jangan menilai orang dari rupanya. Itu siapa itu? Si kodok. Kalau misalnya kakak tanya, Felicia mau jadi apa? Si bungsu. Si bungsu kenapa? Karena dia baik dan dia perempuan. Oh, karena dia baik dan perempuan. Berarti kalau Kakak-kakaknya kan perempuan semua. Kak Elvi ada mau ditanya sama Felicia? Felicia persiapannya berapa lama baca bukunya? Dari tadi malam. Tadi malam. Ya, keren. Dari awal detail sekali. Dari lahirnya si kodok sampai dia bertemu dengan istrinya, sampai pesan moralnya juga menurut kakak bagus pas. Thank you Felicia. Felicia ada yang mau kasih semangat dari si kucing. Wih. Halo. Ada lagi Felicia, Dek, yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Ya. Felicia boleh live nanti pengumuman tanggal 23 ya. Iya, Kak. Dadah. Dadah. Ada Felicia. Breakout room. Waktu per kelompok malu. Oke, halo Agatha. Halo, Kak. Halo. Udah disiapin semua bahannya? Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Felicia kenalin dulu namanya, judul buku apa, dan judul cerita yang mau disampaikan ke kakak dan Bang Ricky apa. Yuk. Oke, Kak. Nama saya adalah Agatha Simanjuntak. Judul cerita adalah Di Balik Derita Si Boru Tombaga. Penulis adalah Buha Aritonang. Tokoh utama cerita adalah Guasa, Si Boru Tombaga, dan Si Boru Buntuan. Oke. Oke. Udah? Oke, udah siap, Kak. Oke, kita lihat waktunya ya Kak Elvia, mau Bang Ricky ya. Nah, kita mulai ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan Agatha. Di balik derita Si Boru Tombaga. Pertama, pertemuan di Suga-Suga. 2 orang laki-laki bernama Guasa dan Tobak menemukan satu desa yang subur. Kemudian mereka menamai desa itu Desa Suga-Suga.
Tetapi hanya Buasa yang tinggal di desa Suga-Suga. Sedangkan Tobok pergi mencari desa yang baru. Kedua, tatapan seorang wanita. Buasa bekerja dengan rajin sehingga desa Suga-Suga menjadi semakin subur. Banyak orang datang dan ingin tinggal di sana. Suatu hari, Buasa memenuhi undangan Raja Pandiroy ke rumahnya dan dia melihat seorang wanita menyajikan minuman. Buasa selalu memikirkan wanita tersebut. Seorang bernama Martua membantu Buasa menanyakan wanita penyaji minuman tersebut. Ketiga, waktunya tiba. Wanita penyaji minuman adalah Donda, putri Raja Pandiroy. Berkat bantuan Martua dan warga Suga-Suga, Buasa dan Donda pun menikah. Keempat, tanpa saudara laki-laki. Buasa akhirnya menjadi raja di desa Suga-Suga. Dan mereka memiliki 2 putri, yaitu Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan. Ketika hamil anak yang ketiga, Donda pun meninggal. Sehingga Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan tidak memiliki saudara laki-laki. Kelima, bujukan si buah hati. Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan membujuk ayahnya Buasa untuk menikah agar mereka memiliki saudara laki-laki. Tetapi Buasa tidak mau karena Buasa khawatir ibu tirinya tidak baik dan belum tentu dapat anak laki-laki. Keenam, menghadap Sang Pencipta. Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan mengundang peramal bernama Partungkot Bosi untuk peramalan jodoh. Dan Partungkot Bosi melarang Buasa untuk pergi dalam 1 minggu. Tetapi Buasa tidak mau. Dia pergi melihat ternaknya dan sepulangnya Buasa terjatuh. Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan memberitahu Silitonga saudara Buasi mengenai kondisi Buasa. Tetapi Silitonga tidak peduli. Ketujuh, mencari harta karun. Buasa pun meninggal dan Silitonga merasa berhak atas kekayaan Buasa karena Buasa tidak memiliki anak laki-laki. Kedelapan, siksa dan bantuan tak terduga. Silitonga berusaha mengambil harta Buasa dan memaksa Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan memberikannya. Silitonga memukul Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan dan menutupi mulut mereka. Kemudian seorang wanita renta menolong mereka. Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan berniat meninggalkan desa Suga-Suga. Awal pertemuan di hutan Partangis. Ke-9, awal pertemuan di hutan Partangisan. Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan bersembunyi di hutan Partangisan. Suatu hari seorang laki-laki bernama Asman melihat Si Boru Tombaga. Kemudian Asman membawa Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan kembali ke desa Suga-Suga. Pada akhirnya, Si Boru Tombaga menikah dengan Asman dan Asman pun resmi menjadi raja di desa Suga-Suga. Kesimpulan, tokoh yang paling aku sukai adalah Boru Tombaga karena dia punya banyak ide untuk keluarganya. Yang paling aku tidak sukai adalah Silitonga karena dia berniat mengambil harta Buasa. Bagian cerita yang paling aku sukai adalah ketika Si Boru Tombaga dan Si Boru Buntuan bersembunyi di gua supaya mereka aman. Seperti petualangan.
Yang paling aku tidak sukai adalah ketika si Litonga memukul si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan dan menutup mulut mereka. Bagian cerita yang tersirat. Sepertinya Asman adalah anak Tobok. Moral cerita adalah bekerja keras seperti Guasa sehingga desa Suga-Suga menjadi subur. Harus berani seperti si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan dan jangan mengambil harta orang lain seperti si Litonga. Sudah, Kak. Wah, luar biasa Agatha buat ringkasannya satu-satu ya? Iya, Kak. Oh, udah ditulis ya di kertas ya? Iya, Kak. Ya, oh, terus kalau kakak mau tanya, tadi Agatha mau jadi apa? Mau jadi si Litonga ya? Biar banyak duit? Enggak. Enggak. Jadi mau jadi apa? Mau jadi penulis buku, Kak. Oh. Bukan. Maksud kakak kalau dari cerita tadi, Agatha mau jadi siapa? Mau jadi Boru Tembaga, Boasa, atau si Litonga? Mau jadi siapa? Atau si Boru? Mau jadi Boru Tembaga, Kak. Oh, kenapa? Ya, karena Boru Tembaga pintar karena dia punya banyak ide untuk keluarganya, Kak. Oh, kalau gitu kira-kira Agatha gitu nggak di rumah? Enggak terlalu, tapi pintar. Tapi mau seperti Boru Tembaga, berarti harus belajar seperti Boru Tembaga, gitu ya? Iya, Kak. Oke, nanti kakak tanya mama sama bapak ya. Mama, bapak, Agatha jadi kayak Boru Tembaga nggak ya di rumah? Nanti kakak tanya. Nggak apa-apa, pelan-pelan belajar. Kan baik tadi ya Boru Tembaganya ya? Iya, Kak. Oke, Kak Elvi, Bang Riki ada mau disampaikan ke adik kita Agatha? Agatha punya saudara perempuan nggak? Sama kayak si Boru Tembaga sama si Boru Buntuan. Ada saudara nggak? Perempuan gitu. Ada, Kak. Saudara. Ada. Kalau kompaknya sama nggak? Sama si Boru Tembaga sama si Boru Buntuan. Yang mereka satu hati gitu. Ayo kita lari ke gua, kita bersembunyi. Kompak atau lebih sering berantem gitu sama saudaranya? Kalau saudara adikku masih kecil, Kak. Oh gitu, masih kecil. Sayang Agatha kan sama adiknya kan? Sayang ya? Iya, sayang. Nanti semoga bisa sama kayak si Boru Tembaga ya, bisa sayang sama adik. Ini si Boru Tembaga, Kak Elvi juga salut loh. Dia selamatkan adiknya dulu kan. Ya udah kamu selamatkan diri ke gua, nanti aku susul pagi-pagi kayak gitu kan. Iya, Kak. Iya. Oke. Kak Riki ada? Kak Riki ada? Untuk De Agatha ceritanya hebat, terus kesimpulannya keren. Bang Diki cuman penonton saja. Jadi tidak menilai tapi keren sekali dan ada yang mau kasih semangat si kucing. Ya, oke Agatha, nanti pengumuman tanggal 23 kan ya, Bang Riki ya Kak Elvi ya? Iya. Ya, tanggal 23. Tepat di Hari Anak Nasional. Oke, ini Agatha ada mau disampaikan lagi? Terima kasih ya, Kak. Itu, Kak. Sama-sama, Agatha. Agatha boleh leave. Dadah. Oke, dadah, Kak. Bantu Mama. Halo Ibu. Iya, masih mute. Lionel selanjutnya. Bisa? Agatha bisa? Bagaimana caranya untuk leave? Oh, leave ini nak, ini leave room. Oh, leave room. Bye bye. Oke, dadah, Kak. Wah, iya deh.
Luar biasa yang ini mereka. Si Agatha. Halo Lionel. Halo Miss Sari. Kakak Sari. Elvi. Helvi sama ada Kak Riki. Nah, kita mau mulai, tapi sebelum kita mulai, Lionel kenalin dulu namanya, judul bukunya yang mana, judul ceritanya apa. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Halo kakak, nama saya Leon Fernandea. Saya mau bercerita dari buku Di Balik Derita Si Boru Tembaga, bagian pertemuan Suga-Suga. Menurut saya Bisa dilanjut, Kak? Oh, udah? Oh ya, oke. Boleh dilanjut. Ayo lanjut, Lionel. Ini waktunya kita udah mulai. Menurut saya cerita ini sangat menarik karena menceritakan awal cerita dan tokoh Buasa dan Tobok. Mereka berdua sobat yang berasal dari desa Gugur. Mereka menginjakkan kaki di daerah tak bernama tepian Danau Toba. Daerah itu ternyata sangat subur. Apa saja yang ditanam pasti menghasilkan sesuatu. Beda dengan daerah asal mereka. Buasa dan Tobuk pun menamai tempat itu Suga-Suga karena jalan yang mereka lalui itu berduri sampai luka telapak kaki mereka. Tapi karena tempatnya tidak terlalu luas, Tabuk mengatakan kepada Buasa untuk tinggal di sana. Dan Tabuk sendiri mencari tempat baru. Dia pun meninggalkan tempat itu. Menurut saya, pesan moralnya, kita harus berbagi kepada teman dan adik kita karena itu sangat baik, seperti Tobok dan kepada Buasa. Tobok memberikan tempat bernama daerah Suga-Suga kepada temannya, Buasa. Tamat. Terima kasih. Oke, tamat. Oh, tokoh yang paling disukai apa? Aku suka Tobok. Tobok? Iya. Tobok? Karena dia membagikan tempatnya untuk temannya. Oh. Terus pesan moralnya apa? Mau disampaikan ke kakak-kakak yang ada di sini. Kita harus berbagi kepada adik, teman dan adik karena itu sangat baik seperti Tobok dan Buasa. Oh, gitu. Kita harus berbagi ya, gitu ya? Iya. Kalau kakak tanya, kalau Lionel punya kue, nanti mau nggak bagian sama kakak-kakak yang di sini? Iya, kalau semuanya 4 jadi dipotong seperempat. Oke, ya pintar-pintar. Oke, Kak Elvi ada? Masih mute, Kak? Enggak. Tidak ada Kak Sari. Kak Riki ada? Buat Lionel semangat. Terus ada temannya Kak Riki yang juga mau ngasih semangat. Apa coba ini? Lionel bagus ya. Tuh, dadah. Kita sudah selesai, berarti kita kembali ke room besar ya? Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Lionel. Dadah. Dadah. Ini otomatis nggak sih ke ruang besar? Iya. Gimana caranya? Dari sononya, Pak. Hah? Gimana ya?